Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitil kiram wa ila awliyaillahi ta'ala fi masyariqil ardi magharibiha wa ila jami'al ulama'il amilin wal fuqahal muhadditsin wal musannifin, khususan musannif hadzal kitab Nurul Dhalam li Syekh Muhammad Nawawi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bandani, wal musannif kitab Aqidatul Awam li Syekh Sayyid Ahmad al-Marzuki rahimahumullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca dulu Sayyidul Istighfar, diikuti dan didengarkan dulu, baru diikuti biar tidak salah ucap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pembahasan pengajian kitab Syarah Nurul Dhalam, yakni satu kitab yang mengomentari Syarhun Mandhumah Aqidatul Awam, yang menjelaskan daripada butiran-butiran bait nazam Aqidatul Awam karya Syekh Sayyid Ahmad al-Marzuki, yang isinya berkenaan dengan akidah atau ilmu tauhid. Untuk menambah kebarokahan, mari kita terlebih dulu baca nazamnya sambil menghafal supaya hafal, dan ini juga menjadi wiridan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqim bilat tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khair
liman qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar ayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun fi haqqihim min kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dhawi fatona bisidqi wa tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahilu diddu kulli wajibi faqat li khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsati wa ishrina lazim kulla mukallafin fa haqiq waqtanim hum adamun idrisun nuhun huduma salih wa ibrahimu kullu muttaba lutun wa ismailu ishaqun kata yaqubu yusufu wa ayyubu tada syuaibu haruna wa busa wal yasa tulkifli daudu sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Daghaya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu wal malakul ladhi bila abi wa la akla la syurba wa la nawma lahum tabsilu ashri min jibrilu mikalu israfilu izrailu munkar rakibun adha atidun malikun waridwanu tadha arba'atum min kutubin tafsiluha tauratu musa bil huda tanziluha Zaburu Daud wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakam alimi wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqqu taslimu wal qabulu imanu nabiyya min akhiri wajab wa kullu bi minal ajab khatimatun fi dhikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi nabiyuna muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa putila abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa manabin yantasib wa ummu Aminatu Zuriyah ardo'atu Halimatu Sa'diyah mauliduhu bimakkatal Aminah wafatuhu bitaibatal Madinah atamma qablal wa'i arba'ina
wa umruhu qad jawaza sittina wa sab'atun auladu fa min umu thalathatun minadh-dhukuri tub'amu Qasim wa Abdullahi wa huwa thayyibu wa tahirun bidaini zayulaqabu atahu Ibrahimu min surriyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghaira Ibrahim min Khadijah hum sittatun fakhudh bihim walijah wa arba'um minal inati tudkaru Ridwanu Rabbi lil jami'i yudhkaru Fatimatu Zahra'u ba'luha Ali Wabnahu masibtani Fadlu'um jalifa Zainabu Wa ba'da Ruqayyah Wa ummu Kulthumin zakat radiyah Antis inis watin wafatu Mustafa Khairna fakhtarana Nabi al-Muqtafa Hamzah Aisyatu wa Hamsatu wa Sauda Safiyatum Maimunatu wa Ramlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah Lil mu'minina ummatum maradiyah Hamzatu ammuhu wa Abbasun kada Ammatuhu Safiyatun datuhtida Wa qabla hijratin nabiyil isra Mimma kata laylan likunsin yudra Wa bada isra'in urujun lissama Hatta ra'an nabiyyu rabban kallama Min ghairi kaifin wan hisarin waftarat Alaihi khamsan ba'da khamsina farad Wa ballaghal ummata bil isra'i Wa fardi khamsatin bilam tira'i Qad faza siddiqun bitasdiqin lahu Wa bil uruji sidku wa fa'ahlahu Wa hadhihi aqidatu mukhtasarah Walil awami sa'latu muyassarah Nazimu tilka Ahmadul Marzuki Man yantami lis-sadiqil masduki Walhamdulillahi wa sallama Ala nabi khairi man qad allama Wal ali was sahbi wa kulli mursyidi Wa kulli man bi Wa as'alul karima ikhlasal amal Wa naf'a kulli man biha qad ishtaghal Abiyatuha maizun bi'adil jumali Tarikhu ali ayu ghurin jumali Sammaituha aqidatal awami Min wajibin fid dini bitamami Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Ya, semoga ada keberkahan untuk kita semua Dan semoga dengan keberkahan ini anak saya yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan dengan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 3. Kemarin membahas bait abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil isani dan banyak fokus membahas apa itu nama ismun. Satu identitas atas satu zat bahwa sesuatu itu memiliki nama atau ismun yang menjadi identitas menempel pada zat tersebut. Dengan adanya nama tersebut kita bisa mengetahui bahwa itu adalah itu yang dimaksud.
dan membahas tentang Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tujuannya kita membahas Allah Ar-Rahman Ar-Rahim agar kita memahami bahwa Allah sebagai Rabb kita, sebagai Al-Ma'bud yang kita sembah, di mana Dia adalah Tuhan yang menciptakan kita. Kita harus memahami bahwa Allah itu Maha Kasih dan Maha Penyayang. Dan Ar-Rahman itu zat yang agung kebaikannya dan terus-menerus anugerahnya. Terus-menerus nikmatnya diberikan kepada kita semua. Tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah apalagi Allah itu. Pokoknya mustahil tersifati dengan sifat-sifat yang buruk. Kalau kita dari 24 jam ada kalanya kita ini tidur, kita istirahat, di mana kita tidak bisa mengendalikan. Kita menahan diri belum tentu bisa secara maksimal. Contoh, nahan kentut, nahan pengen kencing aja susah. Artinya kita tidak bisa mengendalikan diri kita, diri sendiri. Allah Maha Rahman Maha Rahim. Allah Rabbul Alamin yang menciptakan, menguasai, mengurus alam raya. Kita nih diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong jadi orang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmi fid dar amin. Kemarin walamma dalla itu ya. Walamma dan ketika dalla menunjukkan, dalla ya dulu. Kemudian ada dalil itu apa? Petunjuk. Walamma dan ketika atau tatkala dalla menunjukkan ala jalailin ni'ami, atas jalail agung, an-ni'ami nikmat-nikmat. Ketika untuk menunjukkan atas nikmat-nikmat yang agung. Keagungan-keagungan nikmat kurang enak didengarnya. Biar enak apa? Nikmat-nikmat yang agung. Wa usuliha dan nikmat-nikmat yang pokok. Usul itu pokok. Zakarar rahim maka disebutkan dengan ar-rahim. Jadi untuk menunjukkan nikmat-nikmat yang agung, nikmat yang besar, itu disebutlah kata ar-rahim. Liyatanawala agar dapat memperoleh sesuatu di sini nikmat. Memperoleh nikmat dakikun kemarin tuh dakikun lembut. Nikmat yang lembut, wala topa dan halus. Liyakuna agar menjadi katatimati. Agar menjadi seperti penyempurnaan. Kalau nerjemahin dulu ngaji menggunakan bahasa Jawa, campuran Jawa Sunda. Bismillahi apa teh? Ngawitani ingsun. Kalau nyebut jenengan Allah Ar-Rahmani. Kang maparin nikmat kang cilik-cilik, terus Ar-Rahimi. Terus kang maparin nikmat kang gede. Nikmat gede itu ya nikmat yang agung. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Syekh Muhammad An-Nawawi. Nikmat yang agung itu ya nanti di hari akhirat. Itu diantaranya. Di mana orang beriman diberikan kenikmatan berupa surga. Wal ablaghiyatu dan ablaghiyatu dan keluasan makna. Innama sesungguhnya hanya saja tu'khadhu diambil
bi'atibaril kammiyati, dengan perhitungan al-kammiyati jumlah, ayil adadi yakni bilangan. Walidha, dan karena itu kila dikatakan ya Rahmanad dunya, wahai zat yang maha pengasih di dunia, wahai Allah zat yang maha pengasih ad-dunya di dunia. Kenapa? Kasih tanda petik tuh, ya Rahmanad dunya. Li'annahu, karena hu itu Rahman, ya'ummul mu'mina, merata untuk orang mukmin, wal kafiro, dan orang kafir. Makanya tadi saya bilang kalau Rahim itu di akhirat untuk orang mukmin saja. Sedangkan Ar-Rahman sifat pengasihnya Allah kepada seluruh umat manusia ketika berada di dunia. Sehingga ya'ummu al-mu'mina wal kafiro, umum, menyeluruh. Tidak hanya kepada orang mukmin saja, orang kafir juga dikasih oleh Allah. Mereka bisa hidup, mereka bisa kaya, mereka punya harta, punya materi, punya kendaraan. Dan di situ pula berlaku hukum dunia. Karena dia mau berusaha, ya dia pun mendapatkan secara hukum dunia. Tapi kalau orang beriman, sudah dia beriman, kemudian dia berusaha, lengkap sudah. Dia jadi orang beriman, orang solih, dia juga rajin ikhtiarnya, dia berusaha, dia kaya, itu lebih bagus. Ketimbang ya malas-malasan. Ngaku Islam, ibadah enggak, sholat enggak, ya males, ngaji males, usaha apalagi males, ya susah. Gitu. Makanya kita ini berusaha sedapat mungkin untuk berikhtiar. Memang dalam pandangan kita uang itu diperoleh bukan karena kerja. Jangan anggap kerja itu sebagai sebab akibat. Sebab kita usaha dapat uang atau rezeki. Tanpa usaha pun Allah ngasih rezeki. Terus apa dong bahasanya? Bahasanya adalah memantaskan diri. Kenapa bahasa memantaskan diri? Sebenarnya kita ini udah dikasih belum sama Allah? Udah, tinggal kita memantaskan diri. Kalau segalanya apa yang kita dapati, yang kita peroleh berupa nikmat rezeki itu harus dibayar dengan kerja, cukup nggak kira-kira kerja kita? Tidak akan bisa membalas anugerah nikmat dari Allah. Makanya kita usaha itu adalah upaya memantaskan diri. Ya. Bagaimana kita ini supaya memantaskan diri dengan cara bekerja? Ya bekerja dengan baik. Bekali diri dengan ilmu. Insya Allah mulai malam Sabtu ini, ba'da Isya, kita belajar bahasa Inggris. Nanti saya sudah panggil gurunya supaya kalian pun terbiasa. Walaupun sarungan, walaupun kopiahan, ya, kita ini memahami bahasa asing, antaranya bahasa Inggris, bahasa Arab khusus. Gitu. Sehingga nanti ketika ya, Dadum dikirim ke Amerika untuk menjadi duta dakwah, itu bisa memahami bahasa Inggris. Jangan kalah. Walaupun kita pondok yang tradisional, tapi kita memiliki pemahaman yang luas, wawasan luas. Gitu ya. Act locally, think globally, act locally. Berpikir global, tapi aksinya lokal. Gitu. Menghargai kearifan lokal. Jangan mentang-mentang sudah di luar, kita ini pemikirannya berubah. Gitu ya. Qala li'anna ni'amal ukhrawiyata, karena wa rahimal akhirati, dan dikatakan tadi kan kila ya rahmanad dunya, sekarang wa rahimal akhirati, kasih tanda petik, dan dikatakan wahai zat yang maha penyayang di akhirat. Li'annahu, karena rahim itu
La yakhussul kafir, tidak diperuntukkan untuk orang kafir. Nah ini. Jadi kalau misalnya kita beribadah, beriman, melakukan ketaatan manakala di dunia, kemudian meninggal, ya akan dapat balasannya nanti di akhirat. Biarlah kalau misalnya udah usaha, begini-begini aja. Di dunia ya ada riwayat bahwa ad-dunya sijnun. Dunia adalah penjara lil mukmin bagi orang yang beriman. Karena apa? Di dunia ini kita diuji coba. Ya, syukur-syukur kita dicobanya dengan kesusahan dalam bentuk kesabaran ikhtiar. Dalam tolabul ilmi kita ditempa. Hal yang wajar. Subuh, beres subuh, ngantuk. Enaknya tidur, tapi kita ngaji. Itu kan kita ditempa. Tidak akan lahir pelaut yang ulung dan andal dari laut yang tenang. Tapi justru lahir nakoda pelaut yang ulung yang andal dari laut yang berombak tinggi. Yang melewati samudra yang luas. Yang anginnya kencang. Sehingga dia bisa mengendalikan, menakodai kapal. Baik yang kecil bahkan sampai besar. Begitu juga kita ini harus siap, sabar, ditempa. Emas saja kalau pengen berharga bagaimana? Dibakar. Dibakar dulu kan? Itu tuh apa yang dikerang tuh apa namanya? Apa? Mutiara atau apa? Mutiara. Dia si kerang kalau nggak sabar terhadap apa yang masuk ke dalam tubuhnya berupa pasir. Kalau dia nggak sabar, ya mungkin dia hanya jadi kerang biasa. Tapi karena dia sabar, didiamkan, sabar. Akhirnya jadi mutiara. Jadi harus penuh kesabaran. Ngaji baru sebentar, baru duduk 3-10 menit, aduh udah panas nih pantat. Nah, gitu. Jadi harus sabar. Sebab apa? Ya orang beriman nanti akan dapat rahimnya Allah. Di mana? Di akhirat. Karena rahimnya Allah itu tidak diperuntukkan untuk orang kafir. Tapi diperuntukkan untuk orang beriman. Balasannya. Watarotan bi'atibaril kaifiyati. Watarotan dan sekali waktu. Sekali waktu itu kadang-kadang. Bi'atibaril kaifiyati. Keluasan makna tadi itu, Rahman Rahim itu, dilihat al-kaifiyati dari segi cara, kaifiyah. Ayat sifati yakni sifat. Kalau tadi dari jumlah, sehingga kalau jumlah itu, Rahman, kasihnya Allah merata untuk mukmin dan kufar. Kalau Rahim, penyayangnya Allah kepada hanya orang beriman. Nah, ini dari jumlah. Tapi kadang waktu, kali waktu, keluasan makna Rahman Rahim ini dilihat dari apa? Al-kaifiyah, ayat sifat dari sifatnya. Walidha, dan karena itu, kila dikatakan, Ya Rahmanad dunya wal akhirati. Wahai Allah, dat yang maha pengasih di dunia dan di akhirat. Kali waktu begitu. Yang benar itu bukan pertama kali, tapi kali pertama. Ya Rahmanad dunya wal akhirati. Wahai dat yang maha pengasih di dunia dan di akhirat. Dan dikatakan pula, wa rahimad dunya. Wahai dat yang maha penyayang di dunia. Ya, tuh kali waktu begitu. Terbalik kan? Nah, kenapa? Li'anna ni'amal ukhrawiyata. Kata Syekh Muhammad Nawawi, karena sesungguhnya nikmat-nikmat al-ukhrawiyata, nikmat-nikmat yang sifatnya akhirat, kullaha semuanya jisamun adalah agung. Wa ammad dunyawiyatu,
Dan adapun nikmat duniawi fajalilatun, ada yang mulia, wa haqiratun, dan ada yang hina. Makanya ya rahmanad dunia wal akhirah, maknanya pengasih di dunia dan di akhirat. Sebab kalau dunia mah ya nikmat akhirat, kalau nikmat akhirat semuanya agung. Karena diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Adapun nikmat dunia ya ada yang mulia, ada yang hina. Orang gak ibadah lalu diberikan kelebihan, keleluasaan materi, jangan dulu iri. Itu bisa jadi adalah istidraj. Diangkat oleh Allah untuk kemudian dijatuhkan, ditinggikan oleh Allah kemudian untuk dijatuhkan dengan sejatuh-jatuhnya. Yang gak pernah mendekat kepada Allah, sedekah juga gak pernah, akhlaknya buruk, tapi kok banyak bagian dunianya. Nah itu istidraj, itu dihinakan. Jangan iri terhadap yang begitu. Biarin aja. Kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata nggak dapat juga nih, sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya akan dicukupkan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa hitungan. Artinya tak terhingga. Luas. Jangan takut. Sabar. Silakan kamu alami. Silakan kamu rasakan. Tapi yakin, selama kita menuruti apa yang dititahkan oleh agama kita, kita laksanakan berupa fardhu dan fadilah, kesunahan, rasakan saja. Walaupun betul kita zikir itu karena Allah, zikir tujuannya karena Allah. Kata Kiai Luqmanul Hakim, Pemret Cahaya Sufi, beliau mengatakan, zikir itu tetap karena Allah. Jangan zikir tujuannya supaya tenang. Karena zikir itu ya karena Allah. Ya hikmahnya agar hati menjadi tenang. Yaitu bahasa awam sebenarnya. Kenapa kamu zikir? Biar tenang. Itu bahasa awam. Kenapa kamu zikir? Karena Allah. Sebenarnya begitu yang benar. Tapi karena kita bahasa awam dan bahasa sehari-hari, zikir biar apa? Biar tenang, biar adem. Nah, itu bahasa awam. Kalau boleh dirincikan, zikir karena Allah, agar Allah, dengan kita zikir agar Allah, hikmahnya apa? Agar Allah memberikan ketenangan. Kan tetap Allah juga. Sama halnya kita ngapain baca Waqiah. Nah, di antara riwayat yang menjelaskan keutamaan atau fadilahnya adalah akan menghindarkan kita dari kefakiran gitu. Niatnya mah tetap karena Allah. Kita mohon kepada Allah dengan wasilah surah Al-Waqiah yang merupakan firman Allah. Kita mohon agar Allah berikan kita rezeki. Doanya kan Allahumma inni as'aluka bihaqqi suratil waqi'ah wa asrariha antu yassirali rizki kama yassartahu likathiri min khalqika ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu misalnya, ya Allah, sesungguhnya hamba mohon kepadamu dengan haknya surah Al-Waqi'ah. Minta apa? Agar engkau mudahkan aku, antu yassirali rizki, agar engkau mudahkan untukku apa? Rezekiku. Kama yassartahu, sebagaimana engkau telah mudahkan itu rezeki likathirim min khalqika, untuk banyaknya makhlukmu. Jadi kita minta rezeki kepada Allah. Mintanya kepada siapa? Tetap kepada Allah. Wasilah keberkahan Al-Waqi'ah, gitu aja. Titik. Qala al-Baydawi, telah berkata Imam Al-Baydawi, ini penyusun kitab tafsir. Salah satu tafsir ada selain tafsir Ibnu Katsir, ada namanya tafsir Al-Baydawi. Saya dulu pernah ngaji ini ketika di UI. Apa kata beliau? Kasih tanda petik.
Ini ungkapan beliau. Wa ni'amullahi. Ni'am itu jamak dari ni'matun. Dan nikmat-nikmat Allah Ta'ala, maksudnya nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala, atau milik Allah Ta'ala. Wa in kanat, sekalipun, ya, dan sekalipun, la tuhso, tidak bisa dihitung. Kan ada ayat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidak akan berhasil, tidak akan bisa. Nah, nikmat-nikmat Allah Ta'ala sekalipun la tuhso, tidak dapat dihitung, tan hasiru, tapi bisa dirincikan. Atau bahasa kerennya apa? Diklasifikasikan. Sengaja saya membahas kitab ini beda dengan Bapak dulu dengan bahasa Jawa. Ya, bahasa Sunda udah pasti. Sekarang saya kenapa banyak dengan bahasa Indonesia? Supaya pertama, kamu tidak sulit untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, di mana kamu ini nanti berkiprah, berdakwah di masyarakat umum. Yang sekarang rata-rata sudah dengan bahasa nasional. Bahkan saya melengkapi, pengen kamu tuh bisa bahasa Inggris. Gitu, harus pinter. Gitu. Jadi bukan dengan makan roti, ini bisa makan ngomong bahasa Inggris, gitu ya. Belajar. Juga untuk memudahkan saudara-saudara kita yang ikut pengajian secara online melalui akun Instagram, YouTube, dan Facebook. Ini mereka biar ikut menyimak, biar dapat barokah, dapat manfaatnya. Gitu. Nah, tanhasiru, dapat diklasifikasikan ini nikmat-nikmat Allah fi jinsaini, dalam dua jenis. Duniawiyin, pertama yang sifat duniawi. Wa ukhrawiyin, dan ukhrawi. Ada sifat yang dunia, ada yang sifat akhirat. Fad-dunyawiyu, maka nikmat duniawi itu qismani, ada dua bagian. Pertama, wahbiyun, bukan wahabi ini. Wahbiyun, ini wahbi. Wahbi itu pemberian langsung dari Allah. Karena Allah itu al-wahhab. Wa kasbiyun, dan kasbi. Apa kasbi itu? Yang diusahakan. Atau yang dihasilkan melalui jalur usaha. Tapi semuanya atas kehendak Allah. Jangan sombong, saya punya ini, saya punya itu. Jangan. Itu semua anugerah dari Allah. Walaupun memang ada yang jalur usaha. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah dari Tuhanku. Tapi jangan lupa, lanjut ayat 40 surah An-Naml tersebut. Liyabluwani aashkuru am akfur. Agar Allah mengujiku, apakah aku bersyukur ataukah kufur nikmat. Titik. Fal wahbiyu, maka nikmat duniawi yang wahbi, apa wahbi tadi? Pemberian langsung dari Allah. Dalam teks lain mah bukan wahbi, mauhibi. Oke. Fal wahbiyu, maka nikmat duniawi yang bersifat wahbi, kismani, terbagi menjadi dua. Mana saja? Ruhaniyun, pertama rohani. Seperti apa yang bersifat ruhani? Ruhani itu nggak nampak, tapi kerasa. Karena khirruhi, seperti ditiupkannya ruh.
fil abdi pada hamba, oleh Allah dititipkan roh di usia kandungan ibu. Usia berapa? 4 bulan. Bagaimana teknisnya dititipkan roh? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Wa isyraqihi. Syuruk itu kan, maaf, asyraqo bersinar. Masyrik tempat munculnya sinar matahari. Wa isyraqihi. Salat syuruk ketika salat apa? Terbitnya beberapa saat setelah terbitnya matahari. Wa isyraqihi mana apa? Dan menyinarinya. Menyinari si hamba bil akli dengan akal. Coba kita disinari dengan akal. Akal kita bisa berpikir. Itu rohani itu. Dan anugerah dari Allah. Kita bisa berpikir positif. Bisa berkreasi. Wasilah Allah memberikan akal. Kita bisa menjawab pertanyaan. Di antaranya dalam agama ada yang boleh dengan akal. Seperti juga bagaimana kita selain Quran dan Sunnah ada namanya qiyas. Mempersamakan. Itu kan berarti ada akal. Menganalisis, meneliti itu kan dengan akal. Kita bisa bertutur kata indah. Mikir dulu ya pakai akal dengan rasa tentunya. Nggak kelihatan? Iya nggak kelihatan. Karena bukan akal yang bisik. Pernah ada orang yang nggak percaya adanya Tuhan. Ini anekdot. Dia ini pinter. Nanya kepada murid-muridnya. Kalian percaya Tuhan? Percaya. Mana Tuhan kalian? Ada mana? Coba minta uang sekarang. Ada nggak? Akhirnya terpengaruhi sebagiannya. Wah, kalau begitu Tuhan ada nggak? Wah, dikomporin sama guru tersebut yang tidak percaya Tuhan. Akhirnya satu orang berdiri. Ayo teman-teman, apakah Pak Guru pintar? Pintar. Kalau pintar punya otak nggak? Punya. Mana otaknya? Ada nggak? Nggak ada. Kalau gitu Pak Guru tidak punya otak. Gitu ya. Itu kan dengan akal. Ada lagi begini. Ini contoh-contoh. Itu kan contoh-contoh itu kan karena permainan logika. Tapi yang benar positif. Terjadi dialog. Ini cerita ini sebenarnya saya pernah posting sekitar 2009-an. Baru muncul tuh ada seorang ustadz menceritakan, saya baru dengar. Padahal saya sudah pernah posting dalam bentuk teks sekitar 2009 silam. Ini ceritanya ada dialog antara tukang cukur dan pelanggannya. Ya. Kata tukang cukur, sepertinya dia tidak percaya adanya Tuhan. Kata tukang cukur, Mas, Tuhan itu nggak ada ya. Loh, kok nggak ada? Gitu. Kata dia begitu. Kok nggak ada? Anda bilang begitu. Ya, soalnya masalah ada terus, tapi Tuhan kok diem aja. Kata dia begitu. Oh gitu. Dijawab, Mas, begini. Di luar ada orang gila. Rambutnya tidak terawat. Gitu ya. Dia bilang begini. Mas, ternyata tukang cukur itu nggak ada ya. Oh, kok nggak ada? Ini saya ada. Buktinya tuh di luar ada orang gila yang mana rambutnya tidak terurus. Kata si tukang cukur, ya dianya aja nggak mau datang ke saya. Maksudnya apa? Sebenarnya udah kejawab. Ketika dia bilang Tuhan itu nggak ada. Buktinya ketika ada masalah, biasa-biasa aja. Kayak Tuhan nggak ada atau Tuhan diem. Ya, dibalikin, Mas. Ternyata di sini nggak ada tukang cukur. Oh enggak,
Di sini ada, buktinya ada saya. Ya kalau ada situ sebagai tukang cukur, itu di luar kenapa ada orang yang rambutnya tidak terurus. Jawaban si tukang cukur, salahnya dia nggak mau datang ke saya. Sama Tuhan itu ada. Cuma kitanya aja nggak mau datang mendekat. Gitu. Jadi jangan salahkan Allah nggak ada. Kitanya aja nggak mau mendekat. Takarrub dan munajat kepada Allah. Tuh, jawaban-jawaban itu kita bisa sampaikan. Iya diantaranya karena Allah menganugerahkan kita akal. Makanya ini akal yang disinari oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yatba'uhu, dan diikuti, Allah kasih akal nih. Wa ma, dan apa saja yatba'uhu yang diikuti, yang mengikutinya, yang mengikuti akal. Berupa apa? Minal quwa, berupa kekuatan. Kal fahmi, seperti pemahaman. Wal fikri, pikiran. Wan nutki, dan ucapan. Kita nih pergi ke alam. Aktivitas itu namanya tafakur alam. Bukan tadabur alam. Tafakur alam. Kamu pergi ke curug. Kamu pergi ke puncak, ke gunung. Menjadi pecinta alam. Kamu hirup udara segar, kamu pikirkan alam raya. Karena memang kata Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Gunung, Masya Allah, gunung begitu kokoh ya. Coba kalau gunung tidak kokoh, coba kalau tidak ada gunung, betapa indahnya ini gunung. Bagaimana kalau gunung ini kemudian dirusak, bagaimana kalau pepohonannya ditebang secara liar. Waduh, benar. Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana apa? Rabbana apa? Apa tadi? Rabbana ma khalaqta hadza. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini alam raya secara batil, cacat, rusak. Tidak. Engkau tidak ciptakan ini cacat dan rusak. Tidak. Jadi ini sudah matafakur, kita ini zikir. Karena ini ayat sebelumnya itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna dan sebagainya ila akhir ayat. Orang ulul albab itu adalah orang yang senantiasa berzikir. Berzikir baik dalam kondisi berdiri, duduk maupun berbaring atau dalam kondisi apapun, dan senantiasa berpikir, memikirkan. Tuh. Jadi itu anugerah dari Allah, kemampuan berpikir, kekuatan, ingatan, pemahaman, ucapan. Kita ini bisa ngomong karena apa? Karena ada CPU kita, apa? Otak. Otak. Jadi kita ini ada otak. Udah ada otaknya enggak? Itu mah rumah makan ya. Nah, jadi kepandaian seseorang berbicara itu karena otak atau akalnya yang Allah anugerahkan kepada kita. Wa jismaniyun, dan jismani, nikmat jasmani. Jadi nikmat duniawi itu ada wahbi, ada wahbi itu terbagi dua, yakni rohani dan jasmani. Kakholkil badani, seperti atau diciptakannya tubuh atau penciptaan tubuh. Allah kasih kita tubuh, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, lisan, tangan. Itu secara kasat mata kelihatan jasmani. Wal quwa, dan kekuatan. Al halatu, yang menetap fihi, di dalam itu badan. Kita punya kekuatan. Badan tersebut punya kekuatan yang Allah berikan. Bisa ngangkat. Yang hebat itu sebenarnya kaki kita. Bisa menopang tubuh kita yang sekian puluh kilo ini. Jadi
Jangan anggap enteng nih kaki. Kaki ini berat. Makanya butuh kali waktu dia ini dilonjorkan dan kalau perlu diangkat ke atas. Biar apa? Relaksasi. Kasihan nih kaki dipakai jalan terus. Untungnya dan semoganya dilangkahkan ke tempat yang baik, yang mendatangkan pahala. Tangan kita capek juga nih, mata kita capek juga, lelah lihat layar ponsel terus. Memiliki keterbatasan dan punya haknya ya istirahat. Wal hayati, dan keadaan al-aridati yang mendukung, yang menyokong lahu bagi tubuh, minas sehati berupa kesehatan. Itu sehat tuh anugerah dari Allah. Nggak kelihatan. Ya justru badan. Kalau nggak sehat, lemes. Kalau nggak sehat, layu. Tidak semangat. Jalan tidak bisa tegak. Mata juga kalau sakit, lelah, dia akan terkantuk-kantuk dan tertutup. Wa kamalil a'dha'i, dan kesempurnaan anggota tubuh. Alhamdulillah kita semua Allah kasih kesempurnaan tubuh. Banyak bersyukur mestinya. Dikasih rezeki banyak bersyukur. Jangan disia-siakan. Coba deh ke gudang beras. Ada orang yang nyapuin nyari bekas sisa-sisa beras. Hanya untuk makan. Kita ini baik bersyukur. Bersyukur. Banyak bersyukur. Jangan kufur nikmat. Kalau syukur dikasih oleh Allah. Rasakan aja deh kalau kamu bersyukur. Nikmat terus datang. Datang. Kita sering berbagi sebagai bentuk syukur. Datang terus nikmat. Kita bersyukur dengan banyak zikir, wirid, ibadah karena Allah. Datang terus nikmat. Yakin. Serius. Kalau kamu belum merasakan, berarti hati kamu belum terbuka. Itu bukan salahnya pada Allah, bukan. Tapi pada kita yang belum bisa menanggapi anugerah Allah yang begitu luas dan banyak. Wal kasbiyu, yang kedua setelah nikmat al-wahbi adalah al-kasbiyu, nikmat kasbi. Ya, nikmat kasbi itu nikmat yang dihasilkan lewat usaha. Apa itu nikmat kasbi? Tazkiyatun nafsi anir radzaili. Yaitu tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Anir radzaili, dari sifat-sifat tercela. Wa tahliyatuha, dan menghiasinya. Haknya kepada nafs. Menghiasi bil akhlaqil mardiyati, dengan akhlak yang diridhoi. Nah, itu kan diusahakan supaya kita ini baik di mata orang. Tata diri kita, bersihkan hati kita dari kekotoran hati. Kita ini dengki sama orang, berarti yang masalah hati kita. Terus bagaimana? Usahakan dengan cara membersihkan hati. Bagaimana agar tidak iri dan dengki? Syukur kuncinya. Sabar yang keduanya. Syukur apa? Kita ngelihat motor orang bagus ya. Padahal kita punya motor. Kadangkala kita ini melihat orang lain selalu lebih bagus. Padahal bisa jadi punya kita lebih bagus. Melihat orang lain, hebat ya. Padahal orang lain itu banyak bersyukur dan tidak banyak mengeluh. Makanya sabar, jangan mengeluh. Kalau pengen ini, pengen itu, ya sabar. Nanti juga ada waktunya. Usaha dulu, sabar. Syukur dan sabar. Jangan segala-galanya itu nafsuan. Tenang aja. Allah sedang menempa kita dengan sabar. Dengki, hilangin dengki. Bagaimana kalau orang lain yang dengki sama kita? Kalau orang lain dengki sama kita, doain. Jangan malah samanya. Orang lain dengki sama kita,
karena kita punya motor. Akhirnya motor kita pakai di depan dia. Ngeng biar dia tambah panas. Ya jangan. Jangan. Kalau ada orang dengki melihat kita, iri melihat kebahagiaan kita, bagaimana? Doakan dia biar bahagia. Kalau dia udah bahagia, punya kenikmatan, dia tidak lagi fokus kepada nikmat kita. Dia akan lupa dengan kebahagiaan kita, malah fokus dengan kebahagiaan dia. Doakan dia bahagia dan bersyukur. Udah beres kan? Kalau orang udah punya kenikmatan, bagiannya sendiri dia udah punya dapat, iri lagi nggak sama kita? Enggak. Orang iri itu ingin punya seperti orang lain. Bahkan yang lebih parahnya, ingin nikmat tersebut pindah kepada dirinya. Betul nggak? Makanya doain. Kalau kita kaya, orang lain doain juga biar kaya. Jangan. Kemudian menata hati dengan akhlak yang Allah ridhai. Yaitu kan berarti kita mengusahakan. Selebihnya kita minta kepada Allah. Pastinya itu minta. Wa tazyinul badani. Dan menghiasi badan atau tubuh bil hayati dengan bentuk al-matbu'ati. Matbu' itu tabiat, apa tabiat? Watak. Dan menghiasi tubuh dengan bentuk watak yang baik. Bagaimana anggah ungguh tubuh kita ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, bertemu dengan orang yang lebih alim atau orang alim. Badan kita hiasi dengan tabiat yang baik. Wal huliyyi, dan dengan perhiasan-perhiasan al mustahsinati, itu badan kita hiasi maksudnya gitu. Wal huliyyi, dengan perhiasan-perhiasan, ibarat badan dipakai perhiasan. Kalau badan tumbuh kita, tangan kita biar indah, biasa pakai apa? Aksesoris. Walaupun KW misalnya. Emas, cincin, gelang. Orang kan rata-rata pengen begitu. Kita hiasi tubuh kita dengan perhiasan yang lebih berharga dari intan permata emas yang indah. Dengan apa? Wal huliyil mustahsinati, dengan perhiasan-perhiasan al mustahsinati hasan, yang baik atau yang indah. Wa husulil jahi, dan dengan pangkat atau apa? Kedudukan. Wal mali, dengan harta. Artinya kita hiasi dengan harta, yang mana harta itu kita gunakan untuk kebaikan. Titik. Wal ukhrawiyyu, dan nikmat ukhrawi. Apa nikmat ukhrawi? Tadi nikmat duniawi sudah dapat tuh, sehat badan, akhlak kita baik, kan bagus tuh. Ada misalnya dadum udah mah ganteng, solih, oh ya, ilmunya bagus, alim, zuhud, waro, kaya pula, ya. Kemudian punya pesantren juga, istrinya cantik, solihah, anak-anaknya solihah. Wah, itu kan lengkap. Gitu. Bagus kan begitu. Mati muda, ya. Gitu. Ya nggak apa-apa. Gitu. Mati masuk surga, alhamdulillah. Gitu. Itu kan bagus, lengkap, itu lengkap. Idaman semua orang pasti pengen. Kayaknya istiqomah nih dalam kebaikan, jaga. Nah, sekarang apa nikmat ukhrawi? An yughfaro, adalah diampuninya. Maknya dosa di sini ya. Sesuatu alias dosa. Farropo, yang telah lalai, minal abdi, dari hamba. Artinya apa? Diampuninya kelalaian seorang hamba. Gitu maksudnya. Kelalaian di sini alias dosa. Mati kita, meninggal kita nih,
Kemudian di akhirat, ya namanya manusia pasti ada saja dosa. Nah, lalu oleh Allah diampuni. Oh, itu luar biasa. Ibarat orang yang di penjara, kemudian kalau penjara itu ada apa? Amnesti atau apa? Apalah, pokoknya ada pengampunan misalnya. Amnesti, ya pokoknya kayak gitulah. Ada pengampunan. Wah, seneng itu. Dikurangin masa kurungan, masa tahanan aja seneng. Apalagi dibebaskan. Nah itu kita juga. Kita mestinya ini ada dosa. Tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu hak prerogatifnya Allah. Wa yurdo anhu, dan diridhoinya. Maksudnya mendapat ridho Allah. Anhu, atasnya. Wa yubawwa'uhu, apa bawa tuh, tempat. Kan Nabi bilang, barang siapa yang berdusta atas namaku falyatabawwa, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat atau bersiaplah tempatnya itu ala nar, di neraka. Nah ini yubawwa wa yubawwa'uhu, dan ditempatkan. Nah, kalau kita itu orang solih, ya, diampuni dosa, diridhoi oleh Allah. Wa yubawwa'uhu, dan ditempatkan fi a'la, di tempat tertinggi, illiyina, di surga illiyin. Illiyin itu ala, tinggi. Wah, levelnya tinggi. Masya Allah. Ma'al malaikatil muqarrabina, bersama para malaikat muqarrabin yang dekat kepada Allah. Abadal abidina, selama-lamanya. Sanang-nang salawasna. Masya Allah. Senang ban. Suk surga. Istri solihah. Masya Allah. Ya Allah. Saya mah gak muluk-muluk ya Allah mintanya. Saya pengen cukup istri solihah, cantik. Cukup harta biar banyak. Cukup anak solih-solih. Ya cukup sih. Ya bagus. Gitu. Cukup hidup. Ya. Sekian tahun. Dan cukup masuk surga. Ya cukup masuk surga udah bukan cukup lagi. Tidak bagus. Boleh minta begitu? Ya boleh. Asal benar kita hidupnya. Jangan pengen masuk surga kerjaannya maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Pengen dapat rezeki banyak, sodakonya pelit. Pengen masuk surga, sholatnya kedul, malas. Ya gimana tuh? Itu. Sodako nggak pernah, ngaji nggak pernah, sholat 5 waktu belang bentong, apalagi sholat sunnah. Giliran nemu uang bilang rezeki anak soleh, cing mikir solehnya belah mana. Wa qaulun nazimi, sedikit lagi, dan ucapan nazim, ucapannya Syekh Ahmad Al-Marzuki. Daimil ihsani, kasih tanda petik. Apa makna daimil ihsani? Ai mutatabi'il i'ta'i, yakni mutatabi'i. Taba'al itu kan artinya mengikuti. Maksudnya terus menerus. Dawam, daim itu kan terus menerus. Dawamul wudu, terus menerus menjaga atau dalam kondisi atau terjaga wudunya. Ay mutatabi'il i'ta'i, terus menerus memberikan nikmat. Wal in'ami. Mutatabi'il i'ta'i itu pemberian. Wal in'ami, dan nikmat-nikmat. Min ghairin siramin, tanpa terputus. Jadi daimil ihsan itu Allah terus menerus ngasih kita nikmat. Udah mah banyak, terus menerus, nggak putus-putus pula. Luar biasa. Fahuwa, dan maka itu kata daimil ihsani takminun lil baiti, untuk menyempurnakan bait. Biar sempurna aja baitnya, biar enak. Abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Padahal dengan Rahman Rahim saja udah cukup bahwa Allah itu senantiasa memberikan kebaikan. Tapi kenapa ada kata daimil ihsani? Ya, untuk menyempurnakan bait atau takmilun lil bait. Falhamdulillah wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana,
wa qarabatil lana fi dinina ma'ahlil qatri ungta wa dzakar wa subhanallah ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga ada manfaat dan barokahnya dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.